diisikan dengan nama jabatan yang Bapak Ibu emban. Untuk kode jabatan diisi dengan kode jabatan. Jika Bapak Ibu tidak mengetahui, Bapak Ibu bisa menanyakannya ke kepegawaian. Untuk unit organisasi, untuk JPT utama dan JPT Madya itu adalah unit eselon 1. Nah, untuk JPT Pratama itu unit eselon 2. Jadi bisa diisikan dengan nama jabatan atau nama kepala dinas atau badan Bapak Ibu. Karena saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, jadi saya isikan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau dan Asisten Administrasi Umum yang membawahi kepala bagian organisasi. Nah, untuk administrator adalah unit eselon 3, yaitu kepala bagian organisasi. Untuk pengawas ialah unit eselon 4. Karena di saya tidak ada kepala sebagian, jadi di sini saya tidak isikan. Untuk pelaksana adalah jabatan kita sendiri. Untuk jabatan fungsional, ini adalah jabatan fungsional tertentu. Jika Bapak Ibu merupakan jabatan fungsional, diisikan di jabatan fungsional. Tapi jika Bapak Ibu adalah jabatan pelaksana, jadi diisikan dengan jabatan pelaksana. Nah, untuk mengetahui Bapak Ibu merupakan jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, Bapak Ibu bisa melihat Permenpan nomor 41 tahun 2018. Begitu juga dengan ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, dan kualifikasi jabatan. Pendidikan formal itu Bapak Ibu bisa melihat di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 juga. Nah, di situ ada tertera nanti kualifikasi pendidikan untuk jabatan apa itu ada terlihat. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan pengalaman kerja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada dan pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan, bisa diisikan di sini. Namun untuk pengalaman kerja jika Bapak Ibu tidak ada, tidak usah diisikan juga tidak apa-apa. Terdiri dari uraian tugas, hasil kerja, jumlah hasil, waktu penyelesaian per jam, waktu efektif, dan kebutuhan pegawai. Nah, di dalam uraian tugas ini, uraian tugas itu berbeda dengan aktivitas kita karena uraian tugas ini adalah penjabaran dari ikhtisar jabatan kita dan disesuaikan dengan apa yang setelah kita kerjakan. Sedangkan hasil kerja adalah output dari uraian-uraian tugas yang sudah kita buat. Jumlah hasil ini dihitung berdasarkan pekerjaan kita selama setahun. Nah, waktu penyelesaian ini ialah waktu penyelesaian setiap uraian tugas. Misalnya satu uraian tugas itu kita kerjakan selama 60 menit, yaitu berarti di sini ditulis kita tuliskan 1 jam. Nah, di sini 2 karena dalam mengumpulkan data itu satu pekerjaan bisa dilakukan selama 2 jam. Waktu efektif itu sudah ditentukan berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang petunjuk penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja. Waktu 5 hari kerja dan waktu 6 hari kerja itu sama 1250 ya. Nah, untuk kebutuhan ini bisa digunakan dan dipakai untuk menganalisis kebutuhan pegawai. Jadi fungsinya Anjap ABK ini di sini kita bisa melihat ada jumlah 5. Berarti misalnya di dalam satu jabatan itu sudah ada 2 orang, berarti kita berdasarkan Anjap ABK kita memerlukan 3 orang lagi untuk menempati posisi tersebut. Baik, selanjutnya hasil kerja. Hasil kerja merupakan output kerjaan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya yang dapat berupa benda, jasa, dan informasi. Namun hasil kerja di sini bisa Bapak Ibu copy paste dari uraian tugas di nomor 6. Kan di sini ada hasil kerja. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste aja, Bapak Ibu masukkan ke sini. Terus bahan kerja merupakan input kerjaan yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Nah, bahan kerja ini bisa berupa instruksi,
tertulis ataupun lisan, surat masuk dan konsep surat dinas sebagai dasar pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat seperti misalnya di uraian tugas ini Bapak Ibu ingin membuat laporan atau ada melakukan analisis berdasarkan permasalahan. Nah, sebelum itu pasti kan ada surat dari kementerian atau surat dari dinas terkait yang minta Bapak Ibu untuk mereview atau membuatnya. Jadi Bapak Ibu harus ada dasar dalam bekerja. Selanjutnya perangkat kerja. Perangkat kerja Bapak Ibu isikan dengan alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Nah, perangkat kerja ini bisa berupa buku pedoman, sistem dan prosedur kerja, undang-undang, Perpres, Permendagri, Permenpan, SOP dan lain-lain. Bapak Ibu bisa masukkannya di dalam sini. Surat edaran ataupun acuan lain yang mendasari Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan Bapak Ibu. Terus tanggung jawab di sini faktornya bagaimana. Misalnya keadaan ruangan kerja Bapak Ibu panas, tidak baik, di sini bisa Bapak Ibu tulis tidak baik. Dan misalnya suhunya di sini panas, bisa tulis Bapak Ibu panas gitu. Disesuaikan dengan jabatan yang Bapak Ibu pangku. Sedangkan untuk resiko pekerjaan, risiko pekerjaan ini biasanya berpotensi kerjaan atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. Nah, risiko pekerjaan ini misalnya damkar, petugas pemadam kebakaran, itu resikonya sangat besar Bapak Ibu. Bahaya pada diri kita kan sangat besar. Misalnya terjadi kecelakaan, di tubuh kita terbakar atau apapun itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis sesuai dengan risiko dan bahayanya di sini ya. Nah, untuk 15 syarat jabatan. Syarat jabatan ialah terdiri dari keterampilan kerja. Keterampilan kerja ini sudah pasti ya, untuk disesuaikan lagi. Misalnya
Untuk jabatan teknis seperti petugas lapangan. Petugas lapangan kan tidak harus menguasai komputer untuk bekerja. Beda dengan yang petugas administrasi. Mereka wajib memahami dan menggunakan komputer. Seperti misalnya keterampilan kerja untuk dokter. Di sini dokter tidak harus memahami komputer, tapi dia wajib bisa menggunakan peralatan medisnya, menguasai peralatan medisnya. Untuk bakat kerja bisa Bapak Ibu lihat di Permendagri nomor 41. Untuk bakat kerja Bapak Ibu bisa ngelihat di Kemenpan RB nomor 1 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngelihat di sini untuk bakat kerja. Bakat kerja bisa Bapak Ibu sesuaikan di sini. Begitu juga dengan temperamen kerja. Ini temperamen kerja bisa Bapak Ibu sesuaikan di sini juga. Upaya fisik juga Bapak Ibu bisa sesuaikan di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Begitu dengan unsur pekerjaan. Nah, prestasi kerja yang diharapkan ini biasanya untuk tingkat eselon ya Bapak Ibu. Untuk tingkat pelaksana itu tidak ada biasanya. Nah, kelas jabatan ini Bapak Ibu bisa melihat di Permenpan RB 41 tahun 2018. Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 ini ya Bapak Ibu, tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ, disesuaikan lagi dengan kelas jabatan Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Bye bye.